Jual produk kedaluarsa hingga makan korban, pemilik kios Ikram Makassar terancam 5 tahun penjara. Praktik perdagangan nakal yang mengabaikan keselamatan konsumen kembali memakan korban. Pemilik toko kios Ikram Makassar kini terancam hukuman pidana berat setelah diduga menjual produk pangan kedaluarsa yang mengakibatkan seorang warga mengalami keracunan serius hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Insiden bermula pada Selasa, tanggal 3 Februari tahun 2026, saat korban berinisial IR, Pak Irwan, warga Kelurahan Parangtambung, mengonsumsi minuman sereal merek Energen yang dibeli dari toko tersebut. Tak lama berselang, IR mengalami gejala klinis hebat berupa mual, muntah berulang, pusing, gangguan penglihatan, hingga takikardia, detak jantung tidak stabil, yang memicu demam tinggi. Hasil pemeriksaan laboratorium patologi klinik Rumah Sakit Hikmah Makassar mengonfirmasi bahwa korban positif mengalami keracunan makanan. Berdasarkan bukti fisik, kemasan produk yang dikonsumsi tersebut telah melewati masa kedaluarsa sejak Desember tahun 2025. Upaya kekeluargaan yang ditempuh keluarga korban berakhir buntu. Pemilik toko kios Ikram yang sempat menjanjikan pertanggungjawaban melalui sambungan telepon, justru mangkir dari pertemuan yang dijadwalkan di RS Hikmah. Ironisnya, alih-alih hadir secara personal, pihak toko justru mengirimkan oknum yang mengaku sebagai anggota aparat dari salah satu kesatuan di Makassar untuk menemui keluarga korban. Kehadiran pihak ketiga ini dinilai keluarga sebagai upaya intimidasi untuk mengaburkan substansi kelalaian pihak toko. Kami menuntut tanggung jawab moral dan material langsung dari pemilik toko. Kehadiran oknum aparat yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini justru kami nilai sebagai upaya untuk mengintimidasi kami. Tegas perwakilan keluarga korban, Sabtu, tanggal 7 Februari tahun 2026. Kasus ini telah mendapatkan atensi dari Dewan Pimpinan Pusat, DPP Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia, PIANRI. Lembaga tersebut secara resmi telah menerima laporan korban dan mengamankan barang bukti berupa kemasan produk. Ketua Tim Investigasi PIANRI menyatakan akan segera melakukan peninjauan lapangan sidak ke toko kios Ikram guna memastikan tidak ada produk serupa yang masih beredar. Kami berdiri sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Keluhan ini akan kami tindak lanjuti secara tegas, ungkap perwakilan DPP PIANRI dalam keterangannya. Bapak dirawat di rumah sakit karena apa? Jadi kami dirawat di rumah sakit ini karena penyebab minuman Energen kami merasa keracunan. Ini buktinya sampai sekarang ini kami masih di rumah sakit ini. Jadi Bapak sudah berapa hari dirawat di rumah sakit? Kami di sini masuk pada hari Rabu siang sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta juga kiranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini tanggal 7 Februari jam 5 sore kami dari Dewan Pimpinan Pusat Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia menerima salah satu pelaporan dari salah satu masyarakat di mana beliau keracunan salah satu produk-produk yang dinamakan Energen. Nah, ini Energennya. Ini Energennya ya. Terus ini isi dari Energen yang beliau sempat minum pada saat itu. Tadi Pak, tanggal berapa kejadiannya ini? Tanggal 3 ya? Tanggal 3, iya. Selamat sore Pak, atas nama siapa ya Pak? Pak Irwan. Pak Irwan sudah berapa hari kembali di rumah sakit ini? saya masuk hari Rabu Hari Rabu, jam berapa Pak? siang. Oh iya. Terus bagaimana kronologinya ketika Bapak meminum Energen ini? Saya merasa pusing, Ya, merasa pusing, lemas, muntah, mual ya, jantung berdebar ya. Ya. Itu berapa lama Pak? selama saya dirawat masih terasa sampai sekarang. Sampai sekarang masih lemas Pak ya? Tapi sekarang sudah ada membaik. Oh iya. Pak Irwan ya? Pak Irwan beli di mana nih tempatnya nih? Bapak tahu tempatnya nih belinya? Tahu, Pak. Tahu? Orangnya tahu? Tahu. Boleh ke? Nanti Pak Irwan bisa ditemani ke sana ya? Ke tokonya, tahu. Iya, ke tokonya. Iya, oke. Jadi nanti Pak Irwan saya minta waktu tak untuk temani saya investigasi langsung ke tokonya terkait produk Energen. Ya kan? Penjualan Energen. Sampai detik ini apakah dia menjual energi yang kadaluarsa seperti ini ya? Itu ada spare-nya, Pak. Oh, nggak bisa. Udah expire ini Pak. Iya, 2025 Desember.
Ini kan 2025 Desember, Pak. Saya minum bulan ini. Nggak boleh, nggak boleh. 3 bulan sebelumnya itu harus tidak ada di barang. Nah, jadi seperti itu laporan salah satu masyarakat di Dewan Pimpinan Pusat Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia. Kami dari Dewan Pimpinan Pusat berdiri di antara pemerintah dan masyarakat. Apa keluhan masyarakat kami sampaikan ke pemerintah dan apa program-program pemerintah kami sampaikan ke masyarakat. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga korban melalui tim hukum akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dengan jeratan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 62 Ayat 1 Junto Pasal 8 Ayat 1. Pelaku usaha yang mengedarkan barang tidak layak konsumsi atau kedaluarsa dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Selain jalur pidana, pihak keluarga juga berencana menyurati produsen, PT Mayora Nutrition, agar melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan distribusi di wilayah Makassar guna mencegah kejadian serupa berulang di masa depan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sorotan Publik, Arifin Sulsel, melaporkan.